Ya, bagi Bapak Saudara yang bawa Alkitab boleh membuka bagian itu. Tapi di multimedia sudah disiapkan juga ayat-ayatnya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 18 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dari dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Puji Tuhan. Ini Mazmur yang mengagumkan, ditulis oleh Raja Daud di masa tuanya, untuk memberikan pelajaran kita sebuah teologi tentang siapa Tuhan itu. Lalu dari pengenalan kita akan Tuhan, kita berespon apa dari pengenalan kita akan Tuhan itu? Siapakah Allah itu dan bagaimana sikap kita? Yang pertama, Allah itu adalah omniscient, atau Allah yang maha tahu. Omniscient. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menunjukkan keberadaan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja adalah Allah yang omniscient. Dia maha tahu sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Dia. Dalam ayat yang pertama menjelaskan bahwa Tuhan mengenal siapa kita. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan, Engkau mengenal aku dan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dalam Septuaginta, kata yang dipakai adalah kata oida. Oida berbeda dengan kata kinosko. Kinosko adalah pengenalan atau pengetahuan yang bersifat progresif, sedangkan oida adalah pengenalan secara menyeluruh. Dan seringkali kata itu dipakai untuk Tuhan. Ketika Tuhan mengenal, maka Dia tidak butuh informasi dari orang lain. Dia mengenal secara menyeluruh. Jadi Tuhan tidak perlu diberitahu siapa saudara, Tuhan tidak perlu diberitahu siapa saya. Dia kenal saya secara menyeluruh. Dalam ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, sehingga jalanku Kau maklumi. Jadi Tuhan itu mengenal gestur tubuh kita. Mungkin hanya orang dekat yang bisa paham, kita merasa. Tapi kadang-kadang orang dekat pun tidak bisa paham. Kalau misalnya ada tamu ke rumah saya berkata pada istri saya, Mi, main mata, Mi, artinya bikin minum gitu loh. Mi, kadang-kadang istri saya juga tidak ngerti padahal sudah menikah sekian lama. Gestur saya itu tidak ngerti dia. Tapi gestur kita
Tuhan tahu. Dia tahu kalau saudara duduk, dia tahu kalau saudara berdiri, dia tahu kalau saudara berbaring, dia tahu kalau saudara berjalan, dia tahu keberadaan kita secara persis. Bahkan dia tahu perkataan kita. Bahkan selagi masih ada ide di pikiran kita pun Tuhan tahu. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Sering kita membuli seseorang dalam pikiran kita, tidak terucap di kata kita. Tapi kita marah dengan seseorang, walaupun tidak terucap. Tapi Tuhan tahu. Meskipun itu masih dalam buah pikiran kita, meskipun itu masih berupa ide, belum terucap, Tuhan tahu apa yang hendak kita ucapkan. Dan dalam ayat yang kelima sampai 6, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atas. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Seolah-olah kita itu seperti sebuah ikan atau seekor ikan dalam akuarium, di mana seluruh keberadaan kita, saudara yang pernah punya akuarium ya, akuarium itu mau dilihat dari sisi mana saja, ikan itu mau dilihat dari sisi mana saja akan kelihatan. Sepertinya Tuhan menempatkan kita seperti ikan di akuarium yang Tuhan tahu semua yang kita lakukan, gerak kita, gestur kita, pikiran kita, apa saja yang ada dalam diri kita, Tuhan tahu secara persis. Sebab Dia adalah omniscient, Dia maha tahu, dan kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Dia. Kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, akan menolong kita, mencegah kita untuk berbuat dosa. Sebab Tuhan maha tahu. Kadang kita berpikir di kamar yang gelap tidak ada yang memperhatikan. Kadang kita berpikir kita sedang berada di satu kota di mana tidak ada satu orang pun yang mengenal kita. Kadang kita berpikir bahwa kita mau melakukan dosa, tidak ada yang mengawasi kita. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan dari Tuhan. Dia omniscient, Dia maha tahu. Dia tahu semua yang kau lakukan. Satu saat di Jogja, menarik, di Hotel Joglo namanya, di Hotel Joglo. Suatu saat kemalingan ya, yang ada di Sleman ya, kemalingan. Yang menarik adalah satpam dan petugas hotel yang ada di lobi semuanya masih lengkap, tapi barang-barang berharga di hotel itu hilang. Rupanya maling tadi malam itu menggunakan namanya ajian sirep. Ajian sirep itu membuat semua orang tertidur. Jadi membuat semua orang tertidur, lalu dia dengan bebas mengambil barang berharga, mencuri semua barang di hotel itu dengan leluasa. Tapi ada syarat ajian sirep ini, bahwa dia mencuri tapi harus telanjang, harus tidak boleh pakai busana mencuri. Dia memang berhasil membuat tertidur seluruh isi hotel itu, tapi dia tidak bisa membuat tertidur CCTV yang mengawasi dia. CCTV tetap menyala, memperhatikan gerak dia dalam dia melakukan aksinya. Dan ketika itu dibuka di kepolisian, betapa malunya dia, karena setiap geraknya rupanya tersorot di kamera CCTV itu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa sembunyi dari Dia. Mungkin kita berpikir aman, ada di kos-kosan, pintu terkunci, tidak ada seorang pun tahu, tidak ada seorang pun yang mengenal saya. Kenali Tuhan, Dia omniscient. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Dia. Kalau saudara memahami ini, itu akan menjaga saudara. Ada Tuhan yang memperhatikan saya, ada Tuhan yang melihat saya, menjaga saudara untuk tidak berbuat dosa. Tapi sekaligus ini juga menjadi sebuah penghiburan bagi kita.
Sebab seringkali kita merasa sendiri, kita merasa bahwa orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita sudah melayani, kita memberitakan Injil, dan kita berpikir bahwa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang tahu. Tapi saudara lupa, kita punya Tuhan omniscient. Dia tahu semua yang kita lakukan. Pelayanan kita, jerih payah kita, peluh kita, keringat kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan memperhitungkan akan hal itu. Itu yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal 3. Apa yang Tuhan katakan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kita tidak baca ayatnya, saya sudah tuliskan semua ayatnya tapi terlalu panjang. Tapi Bapak Ibu Saudara boleh baca, baik kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Pergamos, jemaat yang ada di Laodikia, jemaat yang ada di Philadelphia, jemaat yang ada di Sardis. 7 jemaat itu Tuhan selalu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, aku tahu di mana engkau tinggal. Selalu ditekankan, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Dan kalau 7 jemaat itu mewakili jemaat di sepanjang masa, itu termasuk saudara dan saya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan tahu perjuangan kita, pelayanan kita, apa yang kita buat bagi Dia. Mungkin gembala saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan, dosen saudara, DPA saudara mungkin tidak tahu apa yang saudara lakukan. Mungkin saudara menangis dalam pelayanan karena sulitnya pergumulan yang saudara hadapi. Tapi Tuhan tahu, sebab Dia adalah omniscient. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Pemahaman pengenalan kita terhadap Tuhan yang Maha Tahu, selain membuat kita menjaga kita untuk kita tidak berdosa, menolong kita juga terhibur, sebab Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, kenalilah Tuhanmu dan responilah keberadaan Tuhan itu dengan benar. Yang kedua, Allah itu omnipresent, Allah maha hadir. Selain bahwa Allah omniscient, Dia maha tahu, tapi Dia juga adalah Allah yang omnipresent, maha hadir. Kalau kita baca di dalam pasal ini, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, kita akan melihat keberadaan Tuhan, bahwa Dia omnipresent dan kita tidak mungkin melarikan diri dari Dia. Daud menuliskan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Ke langit, ke dunia orang mati, ke ujung laut, ke ujung bumi, ke tempat tergelap sekalipun. Tidak ada satu tempat di mana Tuhan tidak hadir. Dimanapun Tuhan ada, dimanapun Tuhan hadir. Dan kalau ini benar ditulis oleh Daud di masa tuanya, saya merasa bahwa pengalaman Daud tentang kehadiran Tuhan itu begitu dirasakan pada saat dia jatuh dalam dosa dengan Batseba, istri Uria. Ada upaya untuk dia menyembunyikan diri dari Tuhan dan melarikan diri dengan cara menyuruh Uria pulang, memberi hadiah kepada dia, berusaha untuk menutupi dosanya, bahkan sampai akhirnya mengutus Uria berada di garis depan yang paling berbahaya, sampai akhirnya mati terbunuh di sana. Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Nabi Nathan diutus oleh Tuhan dan menegur, tuanlah yang berdosa. Barulah Daud sadar, dia tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan menolong kita juga. Mungkin kita berupaya untuk lari dari Tuhan, ya. Kita berusaha bersembunyi dari Tuhan terhadap apa yang kita perbuat. Kita merasa bahwa Tuhan tidak akan peduli dengan yang saya lakukan. Tapi Tuhan tahu. Saya ingat dulu ada seorang mahasiswa ketika saya masih tinggal di Batu Bulan, mahasiswa baru ini ikut saya.
Lalu kemudian sharing-sharing mahasiswa putri ini, angkatan Cening, istrinya Pak Peter itu. Lalu kemudian mahasiswi ini berkata, Pak Yos, saya tidak betah, mungkin saya tidak terpanggil di tempat ini. Oh gitu, kenapa? Aduh, tidak bisa saya Pak Yos. Asramanya waktu itu di Pak Edmond, susah kita mandinya itu harus ke sungai, ke belakang. Lalu kemudian kalau makan cari kangkung di sawah, ya di pematang cari kangkung lalu dimasak. Sedemikian susah di masa itu. Sekarang kan enak ya. Di masa itu sedemikian susah. Lalu saya tidak kuat Pak Yos, saya mau pulang saja. Saya bilang hati-hati. Kalau Tuhan sudah panggil kamu tidak bisa lari dari panggilan. Saya bahkan bercandain, kalau kamu pulang ke Jawa, nanti kamu naik kapal, digoyang-goyang, kamu jatuh dimakan ikan besar. Tapi dia nekat pulang. Ya sudah. Selang berapa bulan, kurang lebih 7-8 bulan Pak, dia menelpon saya, Pak Yos masih ingat saya? Langsung saya mengenali dari suaranya, tentulah saya ingat kamu. Kenapa? Pak Yos, saya ini di pinggir jalan, saya tidak tahu saya harus kemana. Mungkin saya mau bunuh diri aja. Kenapa? Iya, saya dalam kondisi hamil. Pacar saya menghamili saya, tapi pacar saya tidak bertanggung jawab, dia melarikan diri. Lalu saya pulang ke rumah, orang tua saya mengusir saya, tidak menerima saya. Jadi dia jalan-jalan, ingat saya, lalu kemudian dia menelpon. Dia berkata, apakah ini karena saya melarikan diri dari Tuhan ya? Saya bilang, kalau itu yang kamu rasakan, belum terlambat untuk datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaanmu. Saudara, kita tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Daud berkata, kemana? Ke ujung bumi, bahkan di tempat tergelap sekalipun Tuhan ada di situ. Tuhan hadir, omnipresent. Dia maha hadir. Kebenaran ini juga menolong kita supaya kita tidak berusaha lari atau bersembunyi dari Tuhan, tapi juga memberi kepada kita keteduhan hati karena kita tidak seorang diri. Matius pasal 20 ayat 20b, sebagai penutup dari amanat agung, Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia Allah yang omnipresent. Dia maha hadir dimanapun kau berada. Engkau melayani di tempat-tempat yang terpencil, di desa, jalan kaki, Tuhan ada di sana. Tuhan berjalan bersama dengan Anda. Engkau menghadapi ancaman, Tuhan ada bersamamu. Sebab Dia adalah Allah yang omnipresent. Saya mau encourage, saya mau kuatkan yang pelayanan di Padangan Pupuan, penginjilan ke desa-desa, mungkin berpikir seorang diri, kok mahasiswa lain tidak seperti saya ya? Ada Tuhan yang bersama kalian. Ada Tuhan yang mendampingi, omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Yang ketiga, Allah itu adalah omnipoten. Allah yang maha kuasa. Selain Dia omniscient, Allah maha tahu, Dia omnipresent, Dia maha hadir, Allah itu juga adalah omnipoten, Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaannya dinyatakan ketika Dia menciptakan kita dan menjadikan kita. Ini menarik sekali ya, di dalam ayat yang ke-13-14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita melihat struktur manusia, ya, ada jaringan-jaringan sel, lalu kemudian ada struktur tulang-tulang, kemudian ada sistem saraf,
Kalau kita melihat betapa luar biasanya Tuhan membentuk kita, begitu detail, begitu cermat, tidak ada satupun yang terlewatkan. Jadi ketika kita melihat ke cermin, kita bisa melihat keajaiban Tuhan, betapa Tuhan itu menciptakan kita secara ajaib. Ya, jadi jangan meragukan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan itu omnipoten, Tuhan itu maha kuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara, Dia sanggup mendandani kita, Dia sanggup memelihara kita. Kalau kita diciptakan dari sejak di kandungan saja begitu ajaibnya, masakan Tuhan akan membiarkan kita? Tuhan akan terus menjaga kita, memelihara kita. Tuhan merencanakan hidup kita dengan luar biasa. Ya, di situ dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan itu omnipoten, kita tidak mungkin meragukan kebaikannya. Kejadian kita ajaib, Tuhan merencanakan hidup kita sebelum kita ada, dan Tuhan menyatakan kuasanya sepanjang hidup kita. Sampai ayat terakhir, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya. Kalau aku menghitungnya lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Artinya apa? Bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terhitung. Seringkali yang kita hitung adalah masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita. Tapi cobalah hitung kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kita sampai hari ini. Kita akan dibuat terkagum-kagum dan kita masih tetap bersama-sama dengan Tuhan, dan kita tidak akan sanggup untuk menghitung semua kebaikan Tuhan. Yang ada adalah kekaguman, pujian, syukur bagi Dia. Saudara, Tuhan kita omnipoten, Tuhan Maha Kuasa. Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita, dan Dia yang bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Amin. Apapun yang menjadi persoalanmu, pergumulanmu, tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kalau Tuhan panggil engkau ke tempat ini, Tuhan juga bertanggung jawab untuk pelihara hidupmu. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita terus belajar untuk mengenal Tuhan. Siapakah Allah itu? Dia omniscient, Allah yang maha tahu, dan kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Dia. Dia omnipresent, Dia maha hadir, kita tidak bisa lari dari Dia. Dia adalah omnipoten, Dia Allah yang kuasa, kita tidak mungkin meragukan kebaikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita